Shalom Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak, serta para pendengar. Shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali dalam ibadah minggu, meskipun masih di rumah. Ibadah minggu ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Dr. Joko Prasetyo Adiwibowo, MTH. Bacaan dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan Injil Matius 10 ayat 8. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 2, Ya Tuhan tiap jam. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Shalom. Shalom. Ibu, Bapak, dan anak-anak serta para pendengar dimanapun saudara berada, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dan dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan demikian. Pertolonganku datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian juga atas saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang kedua yang demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Demikianlah sabda Tuhan. Sudahkah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, atau terpaksa, tidak semangat, sekedar rutinitas atau kewajiban? Tidak berangkat dari penghayatan akan menyembah Tuhan sebagai wujud syukur atas kebaikan dan kasih-Nya, itulah kekurangan, kesalahan, bahkan dosa kita. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, mohon ampun atas pemahaman dan motivasi kami yang salah. Engkau berkenan menganugerahkan pengampunan agar ibadah kami menjadi berkat. Amin. Setiap orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat di hadapan Allah, Tuhan Allah berkenan menganugerahkan pengampunan, dan itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Dan kita bersama-sama akan menerima berita anugerah itu dari surat Rasul Paulus
kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24 yang demikian sabda Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menyatakan kesiapan kita untuk hidup dalam pembaruannya dan melaksanakan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bersama-sama mohon pertolongan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan dengan menyanyikan pujian Sentuh Hatiku yang dinyanyikan oleh Maria Sandi. Kita akan bersama menerima berkat Tuhan melalui sabdanya, namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu dalam seluruh kehidupan kami sampai saat ini. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami terus menghayati penyertaan dan berkat-Mu, demikian juga dalam ibadah ini. Dan sebentar kami akan mendengar sabda-Mu, Tuhan tolong kami agar kami juga dimampukan untuk mengerti sabda-Mu, terlebih kami juga dimampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pahami seturut dengan kehendak-Mu dan dimampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8 yang demikian sabda Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuhan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu.
Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bersyukur bisa bertemu untuk ibadah pada hari Minggu ini. Dan marilah kita sebelum melanjutkan merenungkan kesaksian firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan baik kami boleh merenungkan kesaksian firman-Mu. Hadirlah Roh Kudus, kami mohon penyertaan dan kekuatan-Mu. Bukalah pengertian kami dan berilah kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara, tema kita yang akan kita renungkan bersama-sama berdasarkan kesaksian firman Tuhan tadi adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksudkan dan bagaimana kita seharusnya menyembah Tuhan dalam keseharian kita? Contohnya tidak usah jauh-jauh. Saya rasa teladan yang utama dalam hal ini adalah Yesus sendiri. Dan kita pada saat ini diajak juga untuk melihat bagaimana perjalanan pelayanan Yesus di tengah-tengah umat Israel. Saudara, dalam pembacaan kita jelas Matius memberikan satu penjelasan atau catatan tentang apa yang diperlakukan oleh Yesus dengan sangat cermat. Beberapa tahapan yang dilakukan Yesus juga disebutkan dengan urutan-urutan yang terperinci untuk mudah dibaca dan diikuti oleh siapapun. Jelas Yesus telah berkeliling ke semua kota dan desa dan mengajar di sana. Tapi saudara, mengajar Yesus bukan mengajar yang hanya sekedar ngomong atau berdebat atau berdiskusi. Tapi Injil Kerajaan Surga itu dibawakan oleh Yesus dengan sebuah aktivitas yang juga menyertainya, yaitu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan ini sangat diperlukan oleh orang-orang dalam kondisi itu, di mana kita tahu orang-orang Israel pada kondisi terpuruk itu di zaman Yesus itu merasa mendapatkan bukan hanya penghiburan lewat kata-kata, tetapi juga mendapatkan penyertaan dalam tindakan real. Mereka tidak hanya sekedar diajar, tapi mereka juga dilayani, disertai. Nah, sehingga wajar kalau kemudian banyak orang merasa terjawab kebutuhannya. Dan banyak juga orang yang kemudian datang kepadanya, dan semakin banyak orang yang menggerakkan hatinya untuk menyambut dan menerima pewartaan Yesus. Nah, kemudian pada tahap berikutnya
Matius menunjukkan bahwa Yesus tidak cukup hanya sekedar senang dengan melihat banyaknya antusiasnya orang ikut bergabung bersama dengan dia, tetapi Yesus justru tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Banyaknya orang yang datang membuat Yesus berpikir, mengapa mereka datang dengan kondisi yang seperti ini seolah-olah tanpa gembala? Oleh karena itu dibutuhkan pekerja-pekerja yang lain. Oleh karena itu dikatakan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, mintalah supaya Tuan yang empunya tuaian ini mengirimkan pekerja-pekerja itu. Dan dalam ayat selanjutnya dikatakan oleh Matius bahwa Yesus memang mengangkat ke-12 para murid, memanggil ke-12 para murid untuk melakukan pekerjaan itu. Yesus butuh tim inti untuk melakukan pekerjaan itu. Karena tuaian banyak dan masih ada tim-tim lain yang tenang harus ditambahkan, tetapi ada tim yang inti yang mengatur 12 murid tadi. Dan sebagai awal dari pekerjaan mereka, mereka diberi kuasa. Mereka diberi kuasa, baik Simon, Petrus ya, Andreas, dan juga Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai, semua diberi kuasa. Termasuk juga Simon orang Selot, Yakobus anak Alfeus, dan juga Yudas Iskariot. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa ada murid yang tanpa kuasa, dan wajar Yudas begitu karena dia tidak diberkati dengan sama oleh yang lain. Tidak, Yudas pun juga diberkati dengan cara yang sama. Dan mereka memiliki kekuatan karena mereka disertai oleh kuasa Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi sekarang? Jadi setelah mereka diberi kuasa, mereka langsung diutus untuk keluar, untuk mengunjungi orang-orang. Siapa orang-orang yang dikunjungi? Tidak lain adalah orang Israel sendiri. Bahkan Yesus berpesan, jangan sampai kamu mengunjungi bangsa-bangsa lain dulu. Dan juga sampai kamu berkunjung ke desa-desa Samaria. Cukup orang-orang Israel dulu. Orang-orang Israel yang terbuang atau punya potensi terbuang. Itulah yang menjadi prioritasmu. Kamu kunjungan ke sana dan lakukanlah apa yang sudah dibekalkan kepadamu. Dan benar, mereka pergi dan mereka fokus kepada orang Israel. Dan yang mereka beritakan adalah tentang kerajaan sorga. Saudara-saudara, kerajaan sorga jangan saudara bayangkan bahwa mereka memberitakan tentang kematian. Nanti setelah kematian ada sorga. Bagaimana orang bisa masuk sorga setelah kematian itu? Bukan. Kalau kita berbicara tentang sorga dalam pemahaman Matius, itu adalah sesuatu yang sifatnya samawi, langit. Agama, bukan agama sekedar agama, tetapi juga sebuah kepentingan Allah. Agama menyaksikan tentang kepentingan Allah, kepentingan langit. Yang ditunjukkan, yang dikabarkan oleh Yesus bukan adalah agama, tetapi yang diajarkan oleh dia adalah esensi dari agama, yaitu mengajarkan kepentingan Tuhan, kepentingan langit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang diajarkan adalah bukan tentang keyahudian, tapi yang diajarkan adalah tentang bagaimana kepentingan kerajaan sorga, di mana Allah memerintah sendiri. Kamu tetap di bumi, jelas. Kamu tidak meninggalkan bumi ini. Kamu tetap di dunia ini, melakukan hal-hal duniawi. Tetapi hal-hal duniawi itu harus kamu kerjakan dalam perspektif kepentingan dan kerangka keinginan kehendak Allah. Sehingga itulah yang harus dibawakan oleh para murid kepada bangsa Israel. Oke, hidupi hidupmu sekarang. Tetapi hidup yang kamu hidupi ini harus kamu kerjakan dengan cara dan kehendak Tuhan. Dan itu sudah dekat. Jadi tidak ada alasan bahwa mereka, itu kan pekerjaan malaikat, saya nggak bisa, itu terlalu baik buat saya ini orang berdosa. Enggak. Dikatakan bahwa Allah itu sudah berkeinginan dan berkehendak, dan itu ada di antara kita. Dia sudah ada bersama dengan kita. Maka kita semua orang bisa melakukan itu. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang real, yang nyata, yang bisa dikerjakan oleh manusia. Kamu hidup di dunia, tapi perspektifmu adalah perspektif surga. Dan saudara-saudara, jangan kita pelintir seolah-olah pekerjaan mereka adalah pekerjaan pengkabaran Injil dalam arti proselit untuk membuat orang Israel pindah agama. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan pindah agama. Jadi orang Israel yang adalah orang Yahudi, yang juga beragama Yahudi, diajar dengan cara Yahudi,
untuk memahami kerajaan surga yang sudah mereka pahami. Tetapi dikatakan bahwa kerajaan surga adalah kehendak Allah yang dekat. Sehingga para murid ini tidak mengajak mereka berpindah identitas agama, tetapi berpindah dalam pemahaman yang benar. Ya, jadi dia tetap orang Yahudi, tetapi orang Yahudi yang berpindah dalam pemahaman totalitas kepada Allah, jauh lebih percaya kepada bagaimana mencari kehendak Allah daripada bagaimana menguatkan identitas keagamaan keyahudian mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini tidak ada kaitannya dengan model-model bagaimana mereka mempropagandakan tentang agama. Tapi justru malah mereka membuat konkret apa yang ditunjukkan oleh ajaran-ajaran selama ini tentang kerajaan Allah itu. Dan konkretisasi itu sesuai dengan apa yang juga Yesus kerjakan, bahwa dia mengerjakan kesembuhan, membangkitkan orang, mentahirkan orang kusta, kemudian mengusir setan-setan. Itu dilakukan para murid karena kuasa yang diberikan oleh Yesus. Sehingga mereka bukan lagi orang yang lemah, yang hanya sekedar bisa berkeluh kesah, tapi orang yang membuat ajaran yang selama ini sudah mereka pahami itu menjadi lebih konkret, lebih nyata, dan berbunyi dalam keseharian mereka. Artinya mereka tidak sekedar berteori tentang iman, tapi mereka mengimplementasikan, mengerjakan iman mereka secara nyata, sehingga orang-orang kemudian tertarik, dan itulah daya tarik dari sebuah iman. Iman yang nyata dalam pekerjaan baik. Dan yang terakhir dalam catatan perikop kita saat ini adalah lakukanlah semua itu dengan cuma-cuma, karena kamu telah memperolehnya juga dengan cuma-cuma. Kamu diberi kasih karunia, maka semua pekerjaan ini harus kamu kerjakan dengan kasih karunia, dengan suasana yang gembira, syukur, dan gratis. Tidak ada persyaratan apapun, tidak membuat persyaratan apapun. Nah, saudara, sukacita ini jelas. Jadi kabarnya sukacita, kemudian mereka disertai dengan kesembuhan, dengan pengusiran setan, pekerjaan-pekerjaan baik yang menyukacitakan mereka, dan dilakukan juga tanpa syarat. Dan itu membuat orang yang menerimanya juga dengan ringan, dengan bebas, dengan tanpa kuk baru yang mereka dapat tanggung. Jadi kerajaan surga itu adalah hal yang sebetulnya ditawarkan dan sudah ada, dan itu hal yang mudah untuk diikuti. Oleh karena itu harus juga dikarakteristikkan dengan cara-cara yang juga mudah dipahami. Yaitu apa? Bahwa sesuatu yang indah, sesuatu yang baik itu juga menyenangkan mereka jalani dan melegakan untuk hidup mereka. Kesejahteraan, keadilan, perdamaian, rekonsiliasi hubungan baik dengan yang lain, itu nyata dan mereka kerjakan itu. Itulah saudara tugas dari para pengerja. Mereka tidak lagi mengajar tentang berteori tentang surga, tapi mereka mengatakan bahwa surga sudah datang dan surga sudah menemanimu untuk menghadirkan sebuah kenyataan sukacita. Surga bukan teori, tapi surga adalah yang dialami ketika kamu senang, ketika kamu bahagia, ketika kamu sejahtera, ketika ada keadilan, ketika ada perdamaian. Disitulah surga itu menyapa kamu. Dan itu saudara-saudara tidak diberikan untuk orang yang jauh-jauh dulu. Menurut Yesus, fokus dulu, konsolidasi dulu untuk orang-orang yang dekat. Untuk apa kita bicara pada orang yang jauh tentang surga yang menyukacitakan, tapi orang dekatnya kapiran, kelantar. Oleh karena itu saudara, mereka diutus untuk tidak menyimpang kemanapun ke bangsa lain maupun ke orang Samaria. Karena Injil itu butuh prototipe. Injil itu butuh sebuah model. Ya, Injil itu butuh sebuah kondisi yang bisa dilihat. Percuma kita berteori tentang Injil, mengatakan Yesus bangkit, mengatakan Trinitas, dan mengatakan tentang banyak ajaran-ajaran yang mungkin membuat orang itu bingung. Mereka tetap bingung. Kenyataannya juga tidak ada yang bisa dilihat yang berbeda dengan yang lain. Ya berantem-berantem juga, ya sakit hati juga, ya culas juga, ya nyinyir juga, ya keserakat, tidak adil di mana-mana, korupsi juga. Tapi saudara, coba kalau kebayangkan ada karakter yang berbeda, ada situasi yang berbeda yang kemudian dialami oleh orang-orang yang percaya pada Injil, maka sejelek apapun pemberitaan kita dalam hal kata-kata, itu akan bisa tertutup dan terimbangi oleh perbuatan kita baik. Oh,
Meskipun dia tidak bisa merumuskan imannya dengan baik, tapi nyatanya perbuatannya baik kok. Nyatanya dia menjadi orang yang juga lebih berbahagia dari yang lain. Nyatanya hidupnya juga oke, fine. Maka orang akan merasa di mana letak kata kunci dari Injil. Membebaskan, mensejahterakan. Akhirnya orang tertarik. Dan itulah yang harus kita kerjakan sebelum kita berbicara tentang orang lain. Dalam kehidupan orang-orang dekat kita. Dalam hal ini saudara, saya tidak mau bicara soal Israel lagi. Kita sudah menjadi orang yang juga diutus oleh Yesus sebagai 12 murid. Masuk dalam kategori tim itu. Sekarang kita diminta untuk melihat. Jangan pergi kemana-mana dululah. Kita lihat ke dalam. Ke wilayahmu. Ke tempat-tempat yang ada di sekitarmu. Keluargamu. GKJ Demak Ijo ini. Kita diutus bukan hanya untuk bicara tentang orang lain dulu. Orang lain itu butuh model. Orang lain itu butuh prototipe. Butuh kondisi yang bisa dilihat. Sudah belum kondisi kita menunjukkan sejahtera itu? Karena itu saudara-saudara, mungkin dalam masa COVID ini, sudahlah kita harus menerima dengan kondisi bahwa Allah nyatanya sudah bekerja bersama dengan kita. Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Doa-doa kita didengar Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak bekerja berdasarkan doa kita. Tuhan bekerja berdasarkan kehendak baik-Nya. Tuhan bekerja berdasarkan apa yang Dia maui dan kehendaki. Dengan atau tanpa doa kita, kalau Tuhan memandang itu baik dan Dia berkenan, maka Dia akan mengerjakan. Karena itu saudara-saudara, tugas kita fokus sekarang. Fokus pada orang dekat, fokus pada pemberitaan Injil, yaitu mengabarkan damai sejahtera, membuat orang-orang dekat ini sejahtera. Perhatikan orang-orang dekat ini agar mereka juga sejahtera. Yang sakit sembuh, yang melarat itu juga punya masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang bertentangan menjadi damai lagi. Dan kemudian orang-orang yang tertindas oleh kuasa-kuasa jahat bisa dibebaskan dan dilegakan kembali. Saudara-saudara, sama seperti Yesus, nampaknya kita memang perlu membuat skala prioritas. Skala prioritas dalam pengertian bahwa dalam sebuah arak-arakan perjalanan rombongan domba, kira-kira siapa domba yang paling belakang? Kira-kira siapa domba yang di pinggir-pinggir yang lemah? Siapa domba yang kira-kira bisa tercecer? Siapa domba-domba yang mungkin bisa terancam oleh bahaya karena dia tidak bisa melarikan diri ketika harimau datang? Bisa nggak kita membuat semacam skala prioritas siapa-siapa yang perlu ditolong? Dan setelah orang-orang yang dipercayai sebagai tanggung jawab tugas itu membuat skala prioritas, marilah kita segenap jemaat mendukung skala prioritas itu untuk membuat orang-orang yang punya resiko tadi kembali disatukan dalam domba kawanan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara, maka kesaksian kita tentang kerajaan surga itu nyata. Memang tidak bisa kita sendiri-sendiri. Zaman sekarang perlu sebuah koordinasi. Zaman sekarang perlu sebuah kekuatan yang juga, karena tantangannya masif, maka reaksinya harus juga masif. Harus juga terkoordinir, harus juga jelas prioritasnya. Karena itu iman tidak hanya sekedar berdoa dan meminta Tuhan menyelamatkan kita dari COVID. Tapi iman juga perlu ditunjukkan dalam skala prioritas kita untuk menolong orang-orang yang terbelakang dan tercecer dalam perjalanan dan arak-arakan kita. Marilah kita belajar tentang Injil yang benar-benar membahagiakan orang yang terlemah, maka dia juga akan membahagiakan semua orang dalam kawanan domba itu. Itulah menyembah Tuhan di dalam roh dan pengharapan. Tuhan tidak hanya di altar, tapi Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, Dia berada dalam roh yang bebas, yang ingin menjumpai orang-orang yang memang membutuhkan Dia. Kebenaran yang ditunjukkan adalah kebenaran keberpihakan kepada orang-orang yang memerlukan Dia. Kebenaran yang bukan terumuskan, tapi kebenaran yang diaktualisasikan. Selamat berkoordinasi untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan terjadi dan masih akan terjadi mendatang. Jadilah prototipe Injil yang mudah dibaca dan disukai banyak orang. Tuhan berkati. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang boleh kami pelajari dari Yesus. Dia mencari orang-orang yang terhilang.
ajarlah kami juga bekerja sama untuk melihat kembali ke barisan kami yang paling belakang. Dan kami melambatkan langkah kami menunjukkan solidaritas kami, dan kami menolong sesama kami agar kami dapat bersama-sama berjalan dan selamat sampai ke tujuan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar GKJ Demak Ijo dapat menjadi model yang baik, yang mudah dibaca dan mudah diikuti oleh siapapun yang melihatnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memasuki saat teduh. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyatukan hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau ingatkan kembali bagaimana kami harus hidup senantiasa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mampukan kami Tuhan dalam seluruh kehidupan kami saat ini, agar kami senantiasa mempersiapkan hidup sebagai wujud sembah kami kepadamu. Saat ini kami juga berkat-Mu untuk kehidupan bangsa negara kami,
terkhusus di saat pandemi Corona-19, kami bersama-sama akan masuki masa new normal. Segala aturan, tatanan, protokol telah dipersiapkan oleh pemerintah. Bapak berkati kami di masing-masing daerah, agar kami dengan sangat berhati-hati memasuki suasana baru dalam kehidupan kami, sehingga tidak menjadikan kami lalai, namun kami berhati-hati agar segera dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga kami dapat kembali hidup normal seperti sedia kala dalam anugerah dan berkat-Mu. Mohon berkat-Mu juga untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada, yang bimbing kami semua di tengah-tengah situasi sekarang ini yang sungguh tidak mudah. Engkau berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, agar kami semua rakyat Indonesia mendukung penuh dalam setiap program yang dilakukan, setiap keputusan yang diputuskan oleh pemerintah, sehingga kami boleh bersama-sama segera keluar dari berbagai pergumulan sebagai bangsa dan merasakan penyertaan-Mu, sehingga melalui pemerintahan negara kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang menyatakan keadilan, kesukacitaan, perdamaian, dan damai sejahtera. Mohon berkat juga untuk gereja-gereja Tuhan dan tempat-tempat ibadah yang akan masuki masa new normal dengan ibadah di tempat ibadah. Bapa, Engkau berkati agar kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya agar semua boleh berjalan sesuai dengan aturan yang disiapkan pemerintah, dan kami dapat menghayati ibadah kami, namun kami juga tetap menjaga agar penyebaran virus corona tidak meluas, tapi kemudian semakin bisa dimusnahkan. Kami juga memberkat-Mu Tuhan untuk gereja-Mu di sini, Gereja Kristen Jawa Ndema-Ijo. Mohon berkat-Mu untuk warga gereja, pengurus komisi, panitia tim, dan majelis gereja-Mu dalam bersama-sama wujudkan panggilan-Mu di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, agar kami semakin dikuatkan di dalam kehidupan masing-masing, namun juga dalam panggilan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk masyarakat yang sekarang ini juga bersama-sama dengan pemerintah untuk melaksanakan suasana baru new normal. Engkau berikan hikmat, kemampuan, kesadaran agar mulai berproses menuju terwujudnya normal tetap di kemudian hari. Bapa, sungguh hanya kepada-Mu kami menyerahkan semua ini. Kiranya Engkau juga benar mendengar permohonan-permohonan kami, keluarga-keluarga yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Hanya dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menaikkan syukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan sebagai dasar persembahan firman Tuhan, terambil dari Mazmur 50 ayat yang 14 yang demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat pemeliharaan dalam hidup kita sampai saat ini. Kita akan mengumpulkan persembahan mingguan dan persembahan lainnya yang dikumpulkan di rumah kita masing-masing. Kemudian kita memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja atau melalui nomor rekening yang tertera di layar atau dalam warta online. Pengumpulan persembahan diiringi menyanyikan Roh Kudus Tetap Teguh, bait pertama dan kedua. Kau pemimpin
Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Kami menghadap ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan syukur. Bapa, terima, kuduskan dan berkatilah agar menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Majelis gereja yang mengelola persembahan ini, Bapa, berikan hikmat agar apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan segala kekurangan dan dosa kami. Permohonan ini kami landaskan dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyatakan kesiapan kita untuk diutus Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kehidupan masing-masing yang menyatakan sembah kepada Allah dalam Roh Kudus dan kebenaran. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Selalu Ada Jalan sebagai tekad kita untuk siap tulus meskipun jalan tidak selalu mulus, tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti selalu ada jalan. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Yang memelihara
Jemaat dan para pendengar dimanapun sudah berada, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan kembali menjalani kehidupan sehari dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyelimuti saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Mari kita kembali pada kehidupan sehari-hari dan kita bertekad untuk mengikut Tuhan sepanjang hidup kita. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Iring Diko Tuhan, bait pertama.